Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya kita boleh beribadah walaupun masih dalam stay at home di rumah saja. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Ada satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami Engkau izinkan untuk kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan satu persatu, walaupun mungkin kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya kuasa Engkau mampu menjamah setiap kami satu persatu di tempat kami masing-masing berada Tuhan. Kami rindu lawat-Mu terjadi Tuhan atas hidup kami. Kami siap memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sama-sama katakan amin. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Tuhan.
pujian syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya kepada Engkau. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa kami ada sampai saat ini karena penyertaan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa, kita mau mengakui setiap kesalahan kita mau mengakui setiap kegagalan kita. Jangan malu mengakui kegagalanmu di hadapan Tuhan. Thank you God. Thank you God. Thank you Jesus. Kita naikkan pujian Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah
memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Saudara-saudara, bagi Yesus kita yang luar biasa, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita bersama-sama. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau untuk membimbing setiap aktivitas kami, kehidupan kami. Kami tidak mau jalan sendiri Tuhan. Thank you. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yes Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kami Tuhan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur dapat menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian kembali melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu adalah Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala penghiburan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Meskipun kami beribadah secara online, tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, baik di tempat ini di mana firman Tuhan diberitakan, maupun juga di tempat kami masing-masing, di mana kami mendengarkan firman-Mu itu. Dan kami juga percaya bahwa Roh Kudus yang sama, yang memimpin hamba-Mu untuk berbicara, Roh Kudus yang sama itu juga menyapa dan menjamah setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan penguraian firman Tuhan ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dengan leluasa di
di dalam hati setiap kami masing-masing, mengubahkan hidup kami menjadi semakin serupa sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka dasar Alkitab dari renungan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ke-11. 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga hingga yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kamu jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih hidup di dalam kondisi pandemi. Kita masih hidup di mana dalam suasana COVID-19 ini makin merajalela pada saat ini. Dan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pandemi ini, kita mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Secara ekonomi mungkin sekali penghasilan kita akan mengalami penurunan. Kita susah mengalami pendapatan yang cukup untuk keluarga kita. Secara ekonomi juga kita mengalami kesulitan karena mungkin sekali ada di antara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada yang mengalami kesulitan karena sulit untuk kemudian berjualan, berdagang, dan lain sebagainya, saudara. Hal itu membuat kesulitan di dalam perekonomian kita. Tetapi bukan hanya itu. Tetapi kita juga menemukan bahwa kita mengalami penderitaan di dalam masalah kesehatan kita. Kita terancam di dalam hal kesehatan. Kita tidak berani untuk kemudian keluar dengan begitu nyaman, dengan begitu lapang, atau melakukan bepergian kemana-mana dengan begitu nyaman. Karena apa? Karena adanya ancaman kesehatan. Dan kita yang mengalami ancaman kesehatan, kita mengalami kesakitan. Dan kita mengalami kesakitan, kita mengalami ketakutan akan kematian, saudara sekalian. Hal-hal seperti ini tentu saja membuat kita mengalami penderitaan. Hidup kita tidaklah mudah. Seringkali kita juga berdoa dan mengeluh di dalam kehidupan kita. Kapan ini semua akan berlalu? Kapan pandemi ini akan berlalu sehingga kita bisa kembali hidup secara normal seperti biasa sebelum masa pandemi ini terjadi kepada kehidupan kita.
Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mustahil di dalam kondisi pandemi ini kita bertanya-tanya, apa yang sedang Tuhan lakukan di atas sana? Apa yang Tuhan sedang kerjakan di atas sana? Apakah Tuhan itu peduli kepada penderitaan kita? Apakah Tuhan itu memperhatikan kita dengan penderitaan-penderitaan kita? Apakah Tuhan itu juga mau bertindak di dalam penderitaan-penderitaan kita? Apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah rasakan terhadap penderitaan kita sebagai umat Allah? Saudara, kadangkala kita berpikir bahwa nampaknya Allah itu tidak terlalu peduli dengan penderitaan kita. Allah tidak terlalu peduli dengan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang jauh di sorga sana. Sedangkan kita manusia di bumi yang mengalami penderitaan itu. Nah, seorang filsuf, seorang pemikir Yunani atau seorang pemikir Roma bernama Pliny senior di dalam zaman Paulus pernah juga berpikir seperti ini, saudara sekalian, bahwa Allah itu tidak peduli terhadap penderitaan manusia. Dia berkata bahwa kalau Allah itu memperhatikan dan mendengarkan persoalan-persoalan manusia yang kecil itu, maka saudara sekalian, konsep seperti itu adalah konsep yang menggelikan menurut dia, saudara. Bahwa Allah yang besar agung itu memperhatikan manusia yang kecil, yang hina itu. Itu adalah konsep yang menggelikan buat dia. Sehingga buat dia, saudara sekalian, bahwa Allah itu adalah Allah yang memang tidak peduli terhadap kehidupan manusia, kan penderitaan dari manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bagaimana dengan Alkitab? Apa yang Alkitab katakan tentang Allah kita di tengah-tengah penderitaan manusia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita membaca bagian ini, kita mengetahui bahwa Paulus bukan menuliskan bagian ini di tengah-tengah kondisi yang nyaman. Paulus menuliskan perikop ini pada waktu dia juga mengalami penderitaan. Dia mengalami penderitaan-penderitaan di dalam kehidupannya. Bahkan sebelum dia menuliskan bagian ini, sebelum dia menuliskan surat ini, dia juga mengalami penderitaan. Misalnya di dalam ayat 8 dan ayat 9, dia menuliskan bahwa dia mengalami penderitaan. Dia mengalami kesulitan. Di mana? Di Asia Kecil dia mengalami kesulitan itu. Ayat 8 misalnya mengatakan demikian, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Kita membaca di bagian ini bahwa Paulus pun mengalami penderitaan. Dia bukan dalam kondisi yang nyaman, dia mengalami penderitaan. Nah, kita tidak tahu dengan jelas apa penderitaan yang disampaikan oleh Paulus. Apa yang dimaksudkan dengan penderitaan oleh Paulus ini. Tetapi kita bisa menduga mungkin sekali itu berkaitan dengan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 sampai pasal 20 ayat 1. Di mana di sana di kota Efesus itu ada kerusuhan karena pemberitaan Injil oleh Paulus di tengah-tengah kota tersebut. Ada kerusuhan yang muncul dan orang-orang saudara sekalian menimbulkan huru-hara di kota itu. Sehingga terpaksa Paulus harus meninggalkan kota Efesus. Mungkin sekali itu yang terjadi. Tetapi yang jelas kita tidak tahu karena Paulus tidak menjelaskannya. Apa penderitaan itu? Apa yang terjadi? Tetapi yang jelas Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu berat bagi dia. Paulus mengatakan di dalam ayat 8 itu, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan bahwa dia mengalami penderitaan yang begitu berat, saudara sekalian. Begitu beratnya sampai seolah-olah Paulus mengatakan seperti sebuah kapal yang kemudian diberikan beban yang berat banyak sampai hampir saudara sekalian tenggelam kapal itu. Dan bukan hanya dikatakan saudara sekalian begitu berat, tetapi juga saudara sekalian penderitaan itu seolah-olah melampaui kekuatan daripada Paulus.
Kekuatan Paulus itu, saudara sekalian, hampir tidak lagi sanggup menanggung penderitaan-penderitaan itu. Dia hampir tidak lagi sanggup. Bahkan Paulus lebih jauh mengatakan, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Dia seolah-olah mengatakan, ini sudah begitu beratnya sampai dia putus asa, saudara. Bahkan ayat 9 itu mengatakan bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Sampai Paulus mengatakan, ya kayaknya penderitaan ini akan membawa saya kepada kematian. Kayaknya kesulitan ini akan membawa saya kepada kematian. Ya sudahlah, saya akan mengalami kematian itu. Seperti orang yang terkena COVID. Pada waktu terkena COVID, wah ini akan membawa dan menyebabkan kematian pada saya. Ya udahlah. Saudara, kita melihat seolah-olah di dalam bagian ini Paulus tuh merasa bahwa dia seolah-olah sampai putus asa. Begitu beratnya penderitaan itu, begitu susahnya penderitaan itu, sampai dia merasa seolah-olah sudah putus asa, sampai bahkan dia mengatakan seolah-olah kami itu sudah dipastikan akan mengalami kematian. Dan itu yang dialami oleh Paulus di dalam bagian ini, saudara sekalian. Dia begitu berat menanggung penderitaan itu, sampai dia hampir merasa putus asa dan merasa bahwa kematian itu sudah menjadi bagian dari dia. Tetapi saudara sekalian, di tengah-tengah penderitaan seperti itu, di tengah-tengah penderitaan yang Paulus alami itu, bagaimana Paulus memandang kepada Allah itu, saudara. Di dalam ayat 3, saudara sekalian, dia mengatakan bahwa Allah itu, di dalam ayat 3 di sana dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dia memandang bahwa Allah itu sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah itu adalah Allah sumber segala penghiburan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal di dalam Alkitab bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah terang. Allah itu adalah panjang sabar. Tetapi di dalam bagian ini Paulus mengatakan bahwa Allah itu adalah sumber segala penghiburan. Dia memiliki karakteristik sifat sebagai Allah sumber segala penghiburan. Di dalam perjanjian lama Allah itu dikatakan sebagai Allah yang menghibur umatnya. Dia yang kemudian memberikan penghiburan kepada umat Israel pada waktu mereka mengalami kesulitan di dalam perjalanan hidup mereka. Pada waktu mereka ada di tengah-tengah orang-orang Mesir mengalami perbudakan, Allah mendengarkan keluh kesah mereka. Allah mendengarkan seruan mereka dan Allah bertindak untuk menolong mereka. Di dalam kitab Yesaya, saudara sekalian, kita juga menemukan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang menghibur umatnya Israel. Jadi di dalam Alkitab, saudara sekalian, kita melihat bahwa Allah itu bukanlah Allah yang tidak peduli dengan kesengsaraan umatnya. Allah itu bukanlah Allah yang diam terhadap kesengsaraan umatnya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang melihat penderitaan umatnya. Bukan hanya dia melihat, dia mendengarkan jeritan mereka, saudara sekalian, dan peduli dengan penderitaannya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang juga turun menolong, berintervensi di dalam kehidupan umatnya Israel. Dan saudara, intervensi Allah ini bukan hanya ditunjukkan di dalam kehidupan umat Israel, tetapi juga ditunjukkan dengan cara dia mengutus anaknya. Dia berintervensi dengan mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk masuk ke dalam dunia. Untuk apa? Menolong, membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan ketakutan akan kematian. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mematahkan perbudakan dosa, untuk juga mengalahkan kematian, sehingga manusia tidak lagi perlu mengalami perbudakan dosa dan juga mengalami ketakutan akan kematian. Manusia dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudara, pada zaman ini kita juga belajar dari Alkitab bahwa Allah juga berintervensi, memberikan penghiburan
kepada umatnya, memberikan penghiburan kepada anak-anaknya di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Saudara, jadi dengan kata lain di dalam Alkitab, Allah itu bukanlah Allah yang tidak peduli, Allah yang diam menutup telinganya pada waktu umatnya berdoa menjerit. Tapi Allah yang mendengarkan, Allah yang memperhatikan, dan juga Allah yang berintervensi. Allah yang memberikan penghiburan itu kepada umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghiburan dari Allah bukanlah penghiburan seperti yang diberikan oleh obat penenang misalnya. Obat penenang kalau kita minum itu akan kemudian menumpulkan indera kita. Kita menjadi gak terlalu banyak mikir. Kita akan kemudian kehilangan kekuatan panca indera kita sedemikian rupa. Tetapi penghiburan yang diberikan oleh Allah adalah penghiburan yang menguatkan, yang memampukan kita untuk menghadapi persoalan di depan kehidupan kita. Saudara, Allah tidak pasti, Allah tidak harus, saudara sekalian, melepaskan kita selalu dari tiap problem di dalam kehidupan kita. Tetapi yang jelas di dalam Alkitab, saudara sekalian, bahwa Allah senantiasa hadir bersama-sama dengan umatnya, memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan kepada umatnya. Di dalam Alkitab misalnya di dalam Ibrani pasal 11 kita menemukan pahlawan-pahlawan iman. Ada yang dibebaskan, ada yang diberikan kemenangan, ada yang diberikan keberhasilan. Tetapi kita juga menemukan ada pahlawan-pahlawan iman yang tetap mengalami kesulitan, kesengsaraan di dalam hidup mereka, bahkan sampai mengalami kematian. Dengan kata lain, saudara sekalian, Allah tidak berjanji untuk melepaskan kita dari segala problem, segala masalah, segala penderitaan. Tapi Allah berjanji bahwa Dia akan tetap bersama-sama dengan kita, mendampingi kita, menyertai kita di dalam kita menghadapi problem, di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan kita. Allah berjanji Dia akan kemudian bersama-sama dengan kita. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang kemudian memberikan penghiburannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghiburan yang diberikan oleh Allah adalah penghiburan yang menguatkan kita, menunjukkan kehadirannya bersama-sama dengan kita. Dan penghiburan yang diberikan oleh Allah ini bisa berbentuk penghiburan yang berasal dari Alkitab yang kita baca. Pada waktu firman Tuhan itu kita baca, pada waktu firman Tuhan itu kita renungkan, firman Tuhan itu berbicara kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Kita juga menemukan penghiburan itu dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Pada waktu kita bermeditasi, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Pada waktu kita memuji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu menghibur kita, menguatkan kita, menolong kita. Allah juga menghibur kita lewat orang-orang yang Tuhan kirim di dalam hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Allah menghibur kita dengan kita mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami penghiburan dari firman Tuhan, kita mengalami penghiburan dari orang lain. Dan dari berbagai macam hal Allah menghibur kita. Saudara, bagaimana dengan sikap kita pada waktu kita menghadapi penderitaan seperti ini? Paulus mengatakan di dalam ayat 9, saudara sekalian, ayat 9b dia mengatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan Paulus itu, Paulus belajar bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi menaruh pengharapan kepada Allah. Kepada Allah itu dia menaruh pengharapan, dia menaruh kepercayaannya. Karena dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah sumber segala penghiburan yang menghibur umatnya. Dia menaruh kepercayaan itu kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah itu. Dan ini yang menjadi sikap daripada Paulus. Paulus dalam ayat 9 menaruh kepercayaan kepada Allah yang membangkitkan
orang-orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita kadang kita merasakan kesulitan yang luar biasa. Tekanan yang begitu luar biasa. Kadang-kadang berita-berita tentang orang yang sakit dan mengalami kematian itu begitu membebani kita. Membuat kita gentar untuk menghadapi hidup ini. Kadang-kadang kesulitan ekonomi itu begitu besar, kita sampai memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk masa depan, baik saya maupun keluarga. Kadang-kadang kita memikirkan bagaimana dengan nasib anak-anak, dengan nasib keluarga, dengan kondisi ekonomi seperti ini. Kita kadang-kadang kehilangan pengharapan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Paulus juga kita belajar, bukan menaruh pengharapan pada diri kami sendiri, tapi kepada Allah yang sudah membebaskan kami. Allah sumber segala penghiburan itu. Kepada Allah itulah kami menaruh kepercayaan, kami menaruh pengharapan kami, bahwa Dia akan kembali lagi membebaskan kami. Seperti yang Paulus katakan di dalam bagian ini. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi kita, saya mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat kepada Allah itu sebagai sumber penghiburan kita, sumber kekuatan kita. Mungkin problem tidak akan selesai dalam hidup kita. Mungkin pandemi ini juga tidak akan langsung hilang, saudara sekalian. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, di tengah-tengah situasi seperti itu, biarlah kita sama seperti Paulus yang menaruh kepercayaan kepada Allah sumber segala penghiburan itu. Dia yang adalah sumber penghiburan kita di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita di dalam kehidupan kita kembali lagi menaruh pengharapan kita. Menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Supaya kita sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Saudara, maukah kita kembali lagi memandang kepada Allah sebagai sumber penghiburan? Maukah kita kembali lagi melihat kepada Allah itu? Bukan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan melihat permasalahan itu. Permasalahan itu kita hadapi, permasalahan itu kita lihat. Dan bukan juga dengan mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapinya, tetapi dengan melihat kepada Allah itu, yang adalah sumber penghiburan, yang kita percayai bahwa Dia juga mendengarkan keluh kesah kita, yang juga kita percaya Dia juga mau berintervensi di dalam hidup kita, memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam penghidupan kita. Maukah kita meletakkan kepercayaan itu sekali lagi kepada Allah, sumber segala penghiburan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami melihat kehidupan kami sekarang ini ya Tuhan, kalau kami melihat sekeliling kami, kalau kami mendengarkan berita-berita di televisi, maupun juga di media-media sosial kami, kadang-kadang kami gentar ya Tuhan. Kami dipenuhi dengan berbagai macam berita kedukaan, kematian, kesulitan hidup, ancaman-ancaman, masalah sosial dan lain sebagainya. Sebagai manusia, sebagai umat-Mu ya Tuhan, kami kadang-kadang gentar. Kami kadang-kadang kehilangan pengharapan. Kami kadang-kadang tidak tahu lagi bagaimana menghadapi masa depan ini. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah sumber segala penghiburan itu. Allah yang mendengarkan keluh kesah kami. Allah juga yang memperhatikan penderitaan kami. Allah juga yang mau berintervensi, memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami sebagai anak-anak. Dan kepada Allah yang seperti itulah kami kembali meletakkan pengharapan kami.
Kami kembali meletakkan kepercayaan kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber segala penghiburan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami bukan mengandalkan kemampuan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Engkau sebagai Allah kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Dan hamba-Mu berdoa dari tempat ini untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya Engkau datang ya Tuhan. Engkau berintervensi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Menyapa mereka, menjamah mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan air anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini, karena Tuhan sendirilah tuan rumahnya. Inilah penetapan perjamuan suci.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di atas salib. Karena inilah lambang tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan bagi penyelamatan kami semua. Bapa, Engkau mengundang kami dari semua bangsa, bahasa, dari semua latar belakang, dan kami dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus. Layakkan kami untuk menerima berkat rohani yang luar biasa ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, silakan mengambil roti dan mengangkatnya, dan silakan nanti bila setuju menjawab dengan amin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, roti yang telah kita pecah-pecahkan, bukankah ini bagian dari tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan dengan mengucap syukur, dengan iman. Marilah kita menyambut berkat rohani ini. Marilah sekarang kita mengangkat cawan. Dan bila nanti setuju, silakan menjawab dengan amin. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, bukankah ini bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh diungkapkan dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas berkat rohani yang telah kami terima. Melalui tubuh dan darah Kristus, Tuhan telah memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu ya Bapa, inilah komitmen kami semua. Seperti Tuhan Yesus setia sampai titik darah terakhir, kami pun menyampaikan tekad kami untuk mengiring Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, mulai saat ini sampai Tuhan memanggil kami kembali. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore
Juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Malang, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara dan saudari kami yang terkasih ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami boleh memuji-muji nama Tuhan, menaikkan doa-doa kami, dan mempersiapkan persembahan kami. Terima kasih juga ya Bapa untuk pemberitaan firman. Karena dalam warta sabda kami diingatkan sekali lagi bahwa Engkaulah sumber penghiburan kami. Seperti halnya Rasul Paulus yang telah menyampaikan bagaimana di tengah-tengah penderitaan, Paulus tetap bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan Allah mempedulikan. Walaupun Paulus sadar di tengah-tengah penderitaannya dan mungkin dekat ajalnya, namun Allah tetap mempedulikan. Tuhan peduli dengan mengirim Yesus Kristus untuk membebaskan dari belenggu dosa. Bapa, bantulah agar di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, kami makin yakin pada janji Tuhan, bahwa Engkaulah sumber penghiburan kami, sehingga kami tidak putus asa atau kecewa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk tetap mempercayai firman Tuhan yang telah memberikan penghiburan untuk kami pegang selama kami mengiring Tuhan, bukan saja di muka bumi, tapi sampai kami berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih ya Bapa.
Berilah agar firman-Mu tersimpan dengan baik, termeterai di hati kami, dan kami dapat melaksanakan sebaik-baiknya. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat pada saat ini. Untuk Bapak Pendeta Christian Sulistyo, kiranya Bapak memberkati keluarganya, pribadinya, pelayanannya di kampus dan luar kampus. Tuhan, kami juga mendoakan untuk nama-nama yang telah ditayangkan. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang terpapar, yang terdampak langsung maupun tidak langsung, yang hari-hari ini berduka karena kehilangan keluarga karena pandemi ini. Bapa, kami mendoakan juga untuk mereka yang sudah lanjut usia. Ya Bapa, kami mohon penghiburan Tuhan menyertai. Kiranya Bapa juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani hari ini dalam persiapannya, dan semua pelayan di unit-unit, begitu juga di cabang-cabang dan pos PI. Bapa, kami mendoakan juga untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya Bapak Presiden Joko Widodo, wakil, seluruh jajaran di tingkat pusat, tingkat 1, bahkan ke daerah, termasuk Kota Malang. Biarlah pemerintah bersama-sama dengan tenaga medis, Polri, TNI, pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, rohaniwan, kami semua dapat bekerja sama menanggulangi pandemi ini. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu dalam aktivitas engkau tetap mengingat bahwa Tuhanlah sumber penghiburan satu-satunya, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.